Wanna forget about you. Alright, apa kabar semua ya? Kita update video lagi. Ikuti video kali ini. Oke, gue lagi stres coy. Stres parah ya. Kita ulang dulu lagunya. Gue bingung mau bahas video apa gitu ya, karena memang belakangan ini kan pasar kripto lagi crash parah ya, lagi hancur parah gitu ya. Itu bebanin pikiran gue ya. Karena kan aset gue banyak di sana gitu. Jadi ada beberapa koin yang biasa gua selalu gua investkan gitu, saldo gue, uang gue di sana gitu, di beberapa koin tersebut gitu. Selalu gue puter, kadang gue tinggalin atau gue dimin aja, tunggu dia naik tinggi baru gue jual, atau kadang juga ya karena gue pantau gitu, gue puterin terus, naik dikit gue jual gitu kan. Nah, karena saking parahnya pasar kripto ini ya, crashnya parah banget gitu. Gue contohin satu koin aja. Jadi gue ada satu koin yang gue pakai, gue trading tiap hari gitu ya. Maksudnya nggak gue timbun saldo gue di koin itu, dana gue di koin itu. Jadi naik dikit, naik berapa persen, gue jual, terus beli lagi, naik berapa persen lagi gue jual gitu ya. Harian gitu, trader harian. Nah, koin ini gue ada saldo 1.500.000 gue taruh di sana. Dan sekarang berapa sih saldonya? Tinggal 150.000. Lo bayangin, dari 1.500.000 aja guys. Itu contoh kecilnya aja. Saking gue stres itu, gue sampai nggak mau lagi buka-buka pasar-pasar kripto kayak Indodax, toko kripto lah, Binance tuh gue mas buka lah. Udah gitu bahas apa ya? Oke guys, sabar gue hidup penoko dulu. Oke, bahas Pinterest lagi aja lah ya. Jadi ini penghasilan untuk Essence atau blog Essence gue yang fokus trafficnya dari Pinterest gitu ya. Dan ini gue rent ke negara, dan ini pasti gue tunjukin hari kemarin. Kayak di video gue kemarin, gue nunjukin Essence gue juga, itu hasil di hari kemarin, bukan hari ini ya. Karena hari ini kan belum tertotal penuh gitu kan. Kalau Essence kan lo tahu semua itu totalnya bisa masuk, maksudnya terhitung total sekian hari ini itu jam 12 malam nanti gitu ya. Nah ini kemarin tanggal 11 Mei itu gue dapat 90.000 sekian lah ya, dari negara yang paling besar itu pasti Amerika Serikat. Dan ini semuanya traffic dari Pinterest. Kita bisa lihat dari wawasan audiens di sini, ini banyak dari Amerika Serikat. Di akun gue yang di Google Chrome, kalau di Microsoft Edge itu juga dari Amerika Serikat yang paling banyak ya. Jelas, makanya gue selalu tekankan bahwa kalau lo pengen nyari cuan di ranah blog yang mana blog lo itu ada iklan AdSense-nya, lo bisa pakai yang namanya Pinterest. Apapun jenis artikel yang lo buat di blog lo ya. Blog gue gado-gado, orang nyebutnya gado-gado, di mana artikelnya nyampur ya. Dan gue di sini punya artikel bahasa Indonesia, gue punya artikel bahasa Inggris gitu ya. Dan semua traffic itu dari Pinterest. Apa yang gue spam di Pinterest itu artikel tentang asuransi, kadang juga tentang Bitcoin. Kenapa? Karena iklan AdSense yang terpasang di artikel-artikel seperti asuransi, kesehatan, atau Bitcoin itu biasanya iklannya bayarannya besar. Apalagi kalau yang klik atau yang mengeklik iklan kita itu dari luar negeri. Seperti itu. Makanya di sini gue punya traffic Amerika Serikat, bayarannya besar, kliknya cuma berapa gitu ya. Klik cuma 7. Jadi ada iklan gue diklik 7 kali sama orang Amerika dan menghasilkan 50.000 rupiah gitu ya, traffic dari Pinterest. Seperti itu. Iklan AdSense ya. Makanya banyak yang bilang kalau lo main AdSense itu usahakan target lo tuh orang luar negeri gitu. Karena memang bayarannya sangat besar dan sangat-sangat beda jauh dari klik orang kita atau Indonesia gitu ya. CPC-nya, cost per kliknya itu jauh sekali bedanya, seperti itu. Makanya targetnya harus luar negeri. Tapi tenang aja, lo lihat artikel gue Indonesia banyak, dan memang kebanyakan traffic gue dari Indonesia. Tapi karena gue dibantu oleh traffic dari Pinterest, yang mana kebanyakan traffic Pinterest itu dari luar negeri, orang-orang luar negeri, Amerika Serikat, Kanada, bla bla bla, seperti itu, terbantu deh. Dan juga konten gue di Pinterest juga spam. Gue nggak belum sampai detik ini riset gue belum selesai untuk benar-benar ngebuat account Pinterest yang benar-benar apa ya, yang benar-benar memang kontennya tuh benar-benar menarik banyak orang luar, seperti konten-konten
resep makanan gitu ya, DIY, do it yourself, segala macam seperti desain rumah bla bla gitu ya. Di Pinterest terkenal seperti itu gitu, dan memang banyak banget traffic dari luar negeri yang mencari ide-ide, ya kan, ide-ide kreatif untuk membangun rumah yang cantik atau membuat makanan yang enak. Itu banyak nyari idenya di Pinterest. Makanya wajar kalau misalkan lo main Pinterest banyak konten-konten seperti itu, dan banyak kreator yang membuat konten seperti itu, ya mereka memang nyari traffic dari Pinterest. Misalkan nih ada blog tentang rumah, desain rumah bla, itu lo bisa lo cari aja di Pinterest tuh banyak banget, dan itu pasti mengarah ke blog mereka dan ada icon essence-nya. Itu sudah biasa, sudah dari dulu boy, dari zaman bala orang-orang luar negeri nyari traffic dari Pinterest, konten mereka tentang desain rumah atau makanan, resep, bla bla seperti itu. Dan gue sampai sekarang riset itu masih belum selesai, dan gue belum bisa ngasih bonus update juga di kelas Pinterest gue ini. Dan gue masih pakai tetap konten spam gue nyepam pin apapun itu, dan linknya gue arahin ke artikel-artikel gue yang asuransi atau Bitcoin seperti itu, dengan harapan orang-orang Amerika atau orang-orang luar sana, orang luar negeri lah sana yang CPC besar gitu, terpancing untuk datang ke blog gue dari pin spam gue tersebut. Akhirnya terciptalah konversi, ya kan, iklan gue diklik dan gue dapat cuan dari AdSense seperti itu. Oke, gue isap rokok dulu. Oke, lanjut ya. Gue ganti lagu dulu deh. And balik lagi. Jadi saran gue, kalau lo yang mau nyari cuan dari blog AdSense nih, buruan langsung aja nih traffic dari Pinterest. Sudah gak usah pusing lo ngurusin blog lo, biar blog lo itu bisa dapat DAPA yang tinggi, biar makin disukai oleh Google, masuk ke page 1-nya Google. Gak usah capek-capek lah mikir ke situ ya. Ya maksud gue gak usah capek-capek, tapi silakan kalau mau lo optimasi blog lo ya. Atau juga beberapa artikel gue juga memang ada di ini ya, pencarian gue cryptocurrency day bla bla bla. Sakit pala gue anjir. Kayak misalkan Pinterest to AdSense, ya kan. Ini ada di page 1 Google kan, blog gue ya silakan saja kalau masih mau optimasi blog lo biar ada di page 1-nya Google seperti itu ya. Ya itu membantu lo makin banyak dapat traffic organik langsung dari Google. Kalau dari Pinterest kan itu sosial media trafficnya. Kalau organik ya mereka yang mencari langsung dari pencariannya si Google seperti itu ya, silakan saja. Tapi kalau misalkan lo nggak mau capek-capek mikir ke sana, langsung aja pakai traffic Pinterest boy, udahlah ya. Bingung ngebangun blog, lo cari di YouTube gue gitu, cari playlist gue yang membangun blog 2021. Ini banyak banget konten gue tentang blog gitu ya, belum gue update lagi di 2022 gitu. Ada dari bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4 gitu. Banyak banget, lo tinggal ikuti aja gitu. Sebenarnya ngebuat blog itu nggak sulit boy. Tinggal apa ya? Tinggal lo sewa domain, lo pakai Blogspot kalau mau gratisan dan lo juga pemula. Kalau pakai hosting WordPress itu buat yang sudah advance lah, yang sudah menengah lah tentang, atau ilmu lo di ranah blog itu sudah menengah lah. Silakan lo pakai hosting, ya kan, lo punya hosting sendiri, lo punya ruang lingkup lo sendiri yang nggak bakal diusik gitu ya. Karena kalau pakai blogger pakai Blogspot, lo nggak buat blog di sini, kadang-kadang lo bakal masih bisa diusik oleh Google karena lo numpang sama mereka, ya kan. Blog lo tidak sesuai dengan aturan mereka, tidak sesuai dengan polisnya si Google gitu ya. Bisa jadi blog lo bisa dihapus, bisa dihilangkan seperti itu. Ya nggak apa-apa, asalkan lo ngebuat blog yang baik, yang masih sesuai aturan Google gitu, ya nggak bakal kenapa-napa blog lo. Tapi kadang kan ya ada aja apesnya gitu, blog dihapus segala macam. Tapi gue udah hampir 4 tahun ya biasa aja sih, nggak ada apa-apa ya, syukurnya gitu ya. Dan kalau misalkan lo mau yang aman ya tadi yang gue bilang ya, pakai WordPress, pakai hosting gitu. Tapi kalau lo pemula kayak gue, udahlah modal sewa domain aja. Sewa domain yang .com itu stabil harganya. Harga sewa awal sama pembaruan per tahunnya itu palingan 140, 130, paling mahal 150 sampai 180 ribu lah. Tapi paling standar sih kisaran 130 ribu. Jadi perpanjangan per tahunnya 130 ribu. Kan lumayan tuh .com ya. Gue juga punya domain .com yang sudah keterima di AdSense kan. Yang ini kan .com gue Fatima Cuk plus ini. .com. Ini pembaruannya per tahun 130 ribu sekian .com tuh ya. Ya udah nggak apa-apa. Kalau mau yang pakai .com dan pakai Blogspot gratisan. Numpang di Google juga masihan, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting blog kita jadi gitu kan. Bisa online, bisa dicari sama orang seperti itu. Oke, mana tadi blog? Sebenarnya gue tuh pengen buat konten tentang CPE ya. Gue mau ngasih lo kayak
referral gue buat lo daftar. Siapa tahu kalau lo pakai referral gue makin mudah keterima di IMO gitu kan, buat lo mau mulai CPA dating segala macamnya seperti itu. Apalagi di Datify juga sekarang udah banyak update-nya boy. Mereka sekarang udah ada CPA marketplace, ada CPA dating yang mainstream ya. Update-nya udah mulai banyak sekarang di Datify, udah mulai lengkap gitu CPA-nya. Pengen gue bahas tuh, tapi karena tadi gue cek Twitter, kripto makin crash ya kan, Juve kalah. Ya boy, Juventini gue. Juve kalah, makin sakit pala gue. Udah gue bahas Pinterest sama Blogspot aja udah gue balas apa, maksud gue bahas ini dulu yang mudah dulu, yang otak gue masih sanggup buat menyampaikan, yang gue nggak capek harus menyampaikan A B C D karena gue sudah paham banget di ranah blog dan Pinterest gitu ya. Sorry banget lah, konten sekarang gini aja dulu. Semoga di next video gue nggak stres, jadi gue bisa bahas CPA lagi.